Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini memang pertemuan ini bagian dari agenda pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan konsolidasi. Kami sudah mulai sejak bulan Juli yang lalu, pertengahan Juni malah saya kira. Bapak sekalian yang saya hormati, ini memang dianggap perlu, pertemuan semacam ini dianggap perlu, mengingat ada agenda-agenda besar yang merupakan hal-hal baru yang dikembangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang belum pernah dilakukan sebelumnya, padahal ini merupakan agenda-agenda yang mendasar dan menyangkut keseluruhan struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama dari pucuk di PBNU sampai dengan bongkotnya di ranting-ranting. Maka diperlukan upaya konsolidasi yang lebih kuat supaya agenda-agenda ini bisa sungguh-sungguh dipahami secara merata dan kemudian dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak yang saya hormati, UNU Jogja itu didirikan mungkin bangsa sekitar cukup lama, ada kalau hampir 10 tahun yang lalu didirikan UNU Jogja. Nah, selama sekian lama itu kampusnya itu masih nebeng nyewa di madrasah aliyah apa gitu di Jogja, kampusnya. Nah, saya itu sesudah muktamar, kita tahu muktamar itu selesai 25 Desember, saya langsung minta waktu ketemu presiden dan diberi waktu ketemu tanggal 2 Januari 2022, tanggal 2 Januari. Nah, tanggal 2 itu banyak hal dibicarakan dengan presiden, tapi salah satunya presiden itu memberi tawaran, gimana kalau kita lakukan begini untuk UNU Jogja, kata presiden. Kita bangun dengan gedung, kita carikan dana untuk ini. Nah, waktu itu saya bilang ya, tapi arahnya gimana Pak? Kalau cuma dikasih gedung itu kan cuma jadi tanggungan nanti Pak. Ya, kalau cuma gedung tok, nggak ada terusan maupun ubur rampenya, itu kan cuma jadi tanggungan itu. Nanti gedung itu ya butuh perawatan, butuh pembiayaan sehari-hari dan seterusnya. Lalu Pak Presiden ya nanti bicarakan lebih lanjut sama Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Nah, habis itu lalu saya ketemu dengan Pak Pratikno. Nah, baru di situ Pak Pratikno yang menjelaskan kepada saya dari A sampai Z visi tentang bagaimana UNU Jogja ini
bisa dikembangkan ke depan. Bahwa untuk Jogja ini bisa dikembangkan untuk menjadi perguruan tinggi yang memberikan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengantisipasi masa depan. Jadi di masa depan itu apa kira-kira yang akan terjadi, apa yang dibutuhkan, itu mulai kita kerjakan sekarang pendidikannya, itu yang dimaui. Ya. Wah, macam-macam dijelaskan lah. Nah, setelah mendapat penjelasan itu, wah, saya bilang wah cocok ini saya, cocok ini. Ya sudah. Tapi kan ya Mas, karena waktu itu saya juga belum kita PBNU itu bikin pengurus saja belum. Itu tanggal 2 ketemu presiden, lalu tanggal 3 saya ketemu Pak Pratikno itu. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa, saya cuma bilang pokoknya saya terima jadi Mas ya. Nanti sampai butuh apa yang berupa keputusan PBNU nanti saya penuhi, tapi urusan yang lain-lain saya terima jadi. Ya sanggup Pak Pratikno. Jadi rupanya gagasan itu adalah sebetulnya gagasan yang datang dari Pak Pratikno yang kemudian disampaikan kepada presiden dan mendapatkan persetujuan dukungan dari presiden. Nah habis itu ya langsung serta-merta gitu, serta-merta. Jadi pada kesempatan berikutnya ini Pak Pratikno yang cerita, tunggu presiden lagi ditanya apakah sudah setuju PBNU, Pak Pratikno bilang sudah, terus coba tolong sambungkan dengan Sultan Jogja, kata Pak Presiden. Untuk urusan apa? Ya nanti kita mintakan tanahnya, mintakan tanah ke Sultan. Akhirnya disambungkan dengan Sultan. Itu presiden sendiri yang ngontak Sultan untuk mendapatkan lahan pembangunan gedung UNU itu. Sehingga kemudian oleh Sultan disediakan 3.000 meter kira-kira di tempat yang sangat strategis di Ring Road Utara. Ya kita sebetulnya telat jauh karena di Ring Road itu sudah ada 3 perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada Universitas Ahmad Dahlan, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Aisyah. Udah 3 di situ. Nah kita belum punya sama sekali, akhirnya oleh Sultan disediakan lahan di situ 3.000 meter. Nah langsung saja, dan presiden sendiri itu yang ngurus macam-macam itu. Sementara Pak Pratikno ini juga ngurus sendiri secara pribadi, jadi dia ngajak teman-temannya, kemudian bikin tim, iuran sendiri, saya enggak tahu apa-apa itu, iuran sendiri untuk nyewa rumah untuk kantor tim ini, tim perencanaan ini, sampai jadi. Sementara presiden juga menghubungi ke sana kemari untuk mengumpulkan pihak-pihak yang bersedia memberikan bantuan. Nah akhirnya sekarang jadi gedung itu 9 lantai, alhamdulillah. Nah. Dan kemarin pada waktu pembukaan Munas Kombes oleh presiden diserahkan kepada Rais Am gedung itu, tapi belum diresmikan. Insya Allah nanti tanggal 19 Desember akan diresmikan. Nah tapi bukan cuma itu yang dilakukan. Jadi pada kesempatan berikutnya presiden ada kunjungan takziah ke Abu Dhabi, takziah kepada Presiden Muhammad bin Zaid, karena ayahnya
Zaid bin Khalifah apa ya? Zaid bin bukan bin Khalifah, Zaid bin Nahyan. Zaid bin Nahyan wafat. Presiden takziah di situ. Nah, kemudian di tengah-tengah takziah itu, ya saya juga tidak tahu kok bisa-bisanya presiden itu nyeleduk minta tolong supaya Emirat, khususnya Presiden Muhammad bin Zayed juga ikut memberikan dukungan dan bantuan kepada Nahdlatul Ulama berupa pengembangan UNU Jogja ini, dan langsung disetujui oleh Muhammad bin Zayed itu. Dan Presiden juga langsung menghubungi Sultan sendiri untuk minta lahan lagi, dan disediakan lagi lahan di sebelahnya yang 3.000 meter tadi, sekitar 2.000-an meter lebih dikit. Di situ nanti kemudian tim ini menyiapkan perencanaan macam-macam, ya, proposal lah ya, mulai dari pembangunan gedung sampai dengan pengembangan program-program studi baru yang kemudian disebut sebagai sekolah studi masa depan, School for Future Studies. Ya. Nah, oleh Muhammad bin Zayed kemudian disambungkan dengan yang namanya Muhammad bin Zayed University of Humanities, yaitu Universitas Muhammad bin Zayed untuk studi-studi kemanusiaan. Disambungkan, akhirnya jadi gedung ditambah 5 program studi yang di situ dikedepankan bidang-bidang menyangkut sains, ya, teknologi, kemudian rekayasa dan permesinan, engineering, serta matematika. Matematika ini dalam pengertian yang luas ya. Matematika ini termasuk di dalamnya ya apa namanya informatika, itu kan matematika itu. Digital itu kan urusan matematika juga. Nah, maka disepakati nanti antara lain misalnya bikin prodi tentang stem cell, kemudian prodi tentang bioteknologi, prodi tentang apalagi, saya itu bukan orang ilmiah jadi begini-begini susah ngapalkan itu. Ya. Nah, pokoknya ada 5 prodi yang seluruhnya menyangkut itu tadi, sains, teknologi, rekayasa dan permesinan, serta matematika. Artificial intelligence ya. Jadi termasuk nanti ada prodi artificial intelligence. Dan baru hari Sabtu kemarin itu saya terima surat dari MBZ University of Humanities bahwa proposal sudah disetujui oleh pemerintah Uni Emirat Arab senilai tidak kurang dari 1,2 triliun rupiah. Alhamdulillah, itu Masya Allah. Dan itu ya, itu nyaris saya itu enggak berbuat apa-apa loh soal ini. Saya cuma beberapa kali diajak ke Abu Dhabi untuk ikut bertemu dengan pihak-pihak sana, termasuk dengan Presiden Muhammad bin Zayed itu, dan tanda tangan MOU. Tapi selebihnya ya Pak Presiden atau Pak Pratikno sendiri gitu. Nah, orang mungkin bertanya, mau-maunya Pak Pratikno melakukan ini semua. Nah, ini yang orang jarang banyak yang tahu. Pak Pratikno itu pengurus
wilayah Nahdlatul Ulama daerah istimewa Yogyakarta sejak tahun 2010. Jadi dia itu pengurus PWNU Jogja sejak 2010. Jadi orang tidak tahu kalau dia NU gitu. Nah presidennya ini ya, bahwa presiden mau begitu ya, masa Pak Jokowi bukan NU, nyatanya mau begitu ya pasti juga karena NU ya, saya tahu ya. Nah walhasil Bapak sekalian, saya setuju dengan ini, dan masih banyak lagi, ini belum titik itu. Sampai di situ tuh belum titik. Habis ini nanti akan ada hubungan dengan beberapa pihak yang lain, misalnya dengan beberapa pihak di Cina, di Taiwan dan lain sebagainya untuk pengembangan UNU Jogja ini. Nah, kenapa kok UNU Jogja? Ya, karena ya dalam persepsi Pak Pratikno dan Pak Jokowi waktu itu, ini Sultan ini paling mudah membantu menyediakan lahan, Sultan Jogja. Kenapa? Karena status tanah di Jogja itu semuanya adalah milik keraton. Jadi paling gampang. Dan pasti ya dia sangat bisa diharapkan untuk mau membantu gitu, karena dalam persepsi Pak Pratikno dan Presiden ya sultannya itu NU juga itu, jadi kira-kira gitu. Mudah sekali kemarin itu, mudah sekali. Nah ini alhamdulillah. Nah pertama ya, yang ingin saya sampaikan, kenapa saya setuju dengan ini, karena di situ ada visi, yaitu visi untuk mengantisipasi masa depan. Ini visi yang penting sekali. NU ini sudahlah, ini realitas, mari kita akui saja. NU ini sudah berkembang terlalu lambat, sehingga dibanding dengan ukurannya ini capaian-capaiannya masih terlalu kecil ya, apalagi dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang ukurannya lebih kecil tapi capaian-capaiannya juga sudah lebih besar. Nah maka kenapa ini terjadi? Ini ya karena nasib kita selama Orde Baru kemarin. Selama Orde Baru kemarin ya, kita memang punya nasib yang kurang bagus. Yang menurut kakek saya Kiai Bisri Mustafa itu, jadi itu baru tahun sekitar 76-77 NU sudah merasakan rekoso ndak karu-karuan waktu itu ya. Menurut kakek saya ini kualat goro-goro ngepruki PKI. Menurut Kiai Bisri itu ya. Nah walhasil ya kemudian kita emang terlambat. Nah tidak ada cara untuk membayar keterlambatan ini selain melompat untuk jujuk ke masa depan. Pokoknya jujuk masa depan dulu gitu. Dan enggak usah nunggu orang ini nanti mudeng atau enggak, yang penting jujuk dulu gitu ya. Jujuk dulu gitu. Sekarang kalau ditanya ini, kalau studi stem cell itu kira-kira anak-anaknya MBC ini apa bisa masuk apa enggak, sudah nanti pokoknya gitu. Bikin dulu sekarang ya, itu namanya nyegat masa depan. Kita jujuk dulu baru kemudian kita berupaya untuk bisa memenuhi ya. Itu idenya. Dan ini kita lakukan. Selain ini di PBNU juga melakukan banyak hal, misalnya soal digitalisasi
Karena di antara berbagai macam agenda ini ada satu agenda inti yang inti sekali dalam konteks konsolidasi organisasi, yaitu digitalisasi organisasi. Bahwa semua urusan organisasi itu nantinya harus dilakukan melalui platform digital. Ya. Saya bilang sama teman-teman, bulan November nanti saya tidak mau lagi ngelihat kertas. Saya tidak mau lihat kertas lagi. Saya mau semua urusan melalui platform digital. Kalau sampai ada kertas dikirim ke meja saya, tidak akan saya baca, langsung saya buang, saya bilang. Nah sekarang kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang alhamdulillah aplikasi untuk mengelola urusan organisasi secara digital itu sudah jadi, termasuk tanda tangan digital. Jadi nanti sebentar lagi sampai terima surat PBNU, tanda tangannya saya bukan urek-urek begitu, itu bukan. Sampai tidak akan lihat lagi tanda tangannya sekjen yang luar biasa jelek, itu cuma 2 garis begitu. Tapi nanti akan berupa QR code. Tanda tangannya itu digital berupa QR code. Itu kalau di-scan kemudian diklik, itu masuk ke web yang beri penjelasan ini tanda tangan diberi tanda tangan pada tanggal berapa untuk surat atau SK tentang apa, nomor berapa, keluar semua di situ. Sehingga tidak mungkin lagi bisa dipalsu. Karena keluar semua di situ. Tanda tangan ini kapan, untuk urusan apa, suratnya surat apa, itu keluar di situ semua. Nah, wah itu nanti begitu. Nah, ini yang bukannya urusan gampang menerapkan ini, karena di PBNU itu ada karyawan-karyawan yang tukang nyateti surat yang datang, ada tukang ngetik, sampai ada tukang yang bagian bawa map nganterin surat untuk dimintakan tanda tangan. Yang itu selama 2 tahun membuat saya sebel sekali sih, karena setiap kali ketemu orang ini minta tanda tangan terus saja itu, sampai tumpuk-tumpuk tidak karu-karuan. Nah ini memang dia tadinya bingung lah. Nah terus kerjaan saya apa nanti kalau saya tidak ada kerjaan minta tanda tangan, terus kerjaannya apa? Sudah kerja nggak kerja kamu digaji dan tidak dipecat, saya bilang gitu. Ya, nanti kita carikan kerjaan yang lain untuk dia. Yang penting ini jalan dulu. Dan harus ngajari satu-satu. Banyak pengurus ini yang bikin email aja belum bisa, itu banyak. Jadi ngajarin dulu email itu caranya bikin begini, itu diajari dulu. Ya sudah, pokoknya kita tidak nunggu orang siap, bikin dulu baru kemudian orang diajarin untuk make. Nah targetnya ini bulan Desember PWNU sudah begitu. PWNU tidak bisa berurusan dengan PBNU kecuali melalui platform digital. Sampean kirim surat yang sampean poskan itu nanti masuk tempat sampah itu. Ya. Harus lewat platform digital, tertarget Desember. Dan ini nanti akan terus sampai ke bawah, sampai ke ranting. Ya harus ngajarin orang banyak, enggak apa-apa. Kita ajarin semuanya nanti untuk pakai platform ini. Ini penting karena platform ini menjadikan semuanya ada di dalam jangkauan koordinasi dari PBNU secara terpusat. Jadi saya nanti kalau butuh rapat di antara PBNU itu tidak usah nunggu cocok-cocokan tanggal.
karena kita bisa melakukan rapat secara digital. Dan kemudian kalau ada keputusan untuk menyampaikan kepada jajaran pengurus itu juga secara digital, nggak usah lewat sini kelamaan, bisa langsung klik semuanya dapat sampai ke ranting. Itu nanti yang akan kita targetkan ke depan ya. Saya pikir nanti sekitar bulan pertengahan tahun depan ya, Juni atau Juli, itu insya Allah sudah seluruh sampai ke ranting seluruhnya, seluruh Indonesia sudah pakai platform digital ini. Sudah tidak lagi model pakai kertas ya. Ada yang nanya, kalau pakai digital gitu Mas, apa aman Pak? Apa dokumennya aman? Saya bilang enggak ada sekarang nih yang lebih aman dari platform digital. Dia takutnya akan nanti kalau di internet lalu terhapus gimana, kita enggak punya apa namanya cetaknya gitu. Saya bilang yang namanya internet itu sudah seperti bagian dari catatannya Rokib Atid. Jadi sampean itu kalau mengupload apa saja di internet, apa saja, sekali diupload itu ndak bisa hilang ila yaumil qiyamah. Itu ndak bisa hilang sudah. Sampean hapus itu percuma. Wong ini di awang-awang, ini di alam yang ndak tahu kita alam apa itu. Dan akan terus di situ selama-lamanya, ndak bisa hilang. Dan ada cara untuk bisa menariknya kembali walaupun sudah dihapus dari apa namanya, katakanlah dari platform yang tertulis itu filenya masih bisa diambil ya. Makanya hati-hati kalau ngupload itu. Sampean ngupload status maki-maki saya gitu, hati-hati. Karena walaupun sampean menyesal kemudian menghapus, ya saya masih bisa nyari itu, masih bisa jadi bukti, masih bisa diambil gitu ya. Jadi tidak bisa hilang. Jadi itu paling aman. Sekali diupload itu selama-lamanya nggak bisa. Ini udah kayak catatannya Rokib Atid ini, internet ya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ini memang merupakan agenda-agenda penting dalam PBNU yang saya menggolongkannya sebagai agenda jangka pendek. NU ini punya agenda jangka panjang yang besar sekali. Saya sudah bicara ini sejak sebelum muktamar. Sudah disclaimer ini, saya sudah sejak sebelum muktamar, waktu saya kampanye kepada cabang-cabang itu, saya sudah ngomong soal ini. Apa sebetulnya agenda besar NU ke depan? Saya sudah sampaikan bahwa agenda NU soal peradaban, soal membangun peradaban, itu sudah saya sampaikan sejak awal. Nah, kalau kita terima narasi bahwa cita-cita NU itu adalah cita-cita peradaban, maka kita akan punya pekerjaan banyak sekali untuk bisa sungguh-sungguh berupaya mencapai cita-cita itu. Nah, sehingga waktu sebelum muktamar itu saya bilang kalau memang cabang-cabang ini memilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, saya bilang insya Allah nanti cabang-cabang akan lebih capek dan lebih pusing, saya bilang, karena akan saya ajak untuk mengerjakan macam-macam pekerjaan yang banyak sekali ya. Nah sekarang ya bimasyiatillah saya jadi ketua umum, mau apa sampean. Berarti sekarang kalau sampean tambah capek, tambah pusing, ya rasakan akibatnya gitu saja.
Ya, kalau yang kemarin nggak ikut milih saya, sekarang ikut repot, ya nasib itu namanya gitu. Nah, untuk mencapai ini semua Pak, untuk mencapai cita-cita tentang peradaban ini, NU ini kan harus sungguh-sungguh, pekerjaannya itu sungguh-sungguh berdampak. Pekerjaannya itu punya dampak, dan dampak itu harus dampak yang betul-betul kuat sehingga bertahan lama dan dirasakan oleh kalangan yang luas. Ya, dampak itu. Jadi jangan sampai NU ini melakukan sesuatu cuma untuk seneng-seneng, cuma untuk rame-rame saja, sementara dampaknya apa tidak diperhitungkan. Itu tidak boleh. Karena kita punya cita-cita substansial yang luar biasa besar, yaitu cita-cita terkait peradaban, harus punya dampak. Ya, dampak itu bahasa Inggrisnya impact, harus punya impact, punya dampak. Dampaknya harus kuat, harus menjangkau kalangan yang luas dan berjangka panjang. Itu dampak yang harus diciptakan oleh Nahdlatul Ulama. Ya, nah dampak ini harus disusun dalam satu strategi yang sistematis, yang teratur, sehingga jelas-jelas mengarah kepada cita-cita membangun peradaban itu tadi. Jadi tidak boleh asal ada kegiatan, harus ada strateginya. Nah itu berarti NU ini dengan kata lain harus valid secara operasional. Valid secara operasional itu artinya pekerjaan yang dilakukan oleh NU ini betul-betul pekerjaan yang memang tepat, yang memang seharusnya dikerjakan. Itu namanya valid secara operasional. Pekerjaan yang memang tepat dan seharusnya dikerjakan, itu namanya valid. Nah, seperti saya katakan, supaya bisa valid ya secara operasional ini NU ini harus pertama-tama punya kemampuan untuk mengembangkan strateginya. Strateginya seperti apa? Ya, strategi itu cara Jawane mbok apa? Pokoknya strategi mudeng ra mudeng strategi pokoknya. Harus mampu mengembangkan strategi yang sistematis ke arah pembangunan peradaban ini. Lah untuk bisa membangun strategi yang sistematis, yang jelas harus valid juga, strateginya tidak boleh ngawur. Ini harus strategi yang tepat juga, yang valid juga. Itu dibutuhkan informasi yang tepat tentang realitas organisasi. Jadi saya ini sebagai ketua umum dan teman-teman PBNU ini, kalau ingin mengembangkan program untuk seluruh jajaran NU, ya kami harus tahu keadaan PC-nya gimana, keadaan MBC-nya gimana, keadaan rantingnya gimana, kami harus tahu. Kalau enggak, kami enggak bisa nyusun strateginya. Wong ini bukan, namanya strategi itu kan bukan cuma sekedar gradak-geruduk, ayo ngalor-ngalor kabeh, geruduk, ngalor kabeh, itu enggak begitu strategi itu. Ya kadang-kadang ada begitunya, kadang-kadang. Ya, kadang-kadang itu ya perlu geruduk ngalor kabeh gitu, itu perlu. Tapi lebih banyak lagi ini adalah pembagian tugas. Bagian ini jalan ke sana, bagian ini melakukan ini, bagian itu melakukan yang lain, dan seterusnya. Ini strategi. Ya. Maka kami harus tahu keadaan semua yang di bawah ini. Nah itulah sebabnya kita harus punya NU ini juga sebagai organisasi harus valid secara legal, harus valid secara
legal. Artinya apa? Setiap unit organisasi ini harus memang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Proses pembentukannya, mekanismenya, dokumentasinya, itu semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara legal menurut norma-norma organisasi yang sudah ditetapkan. Oke. Nah, itulah sebabnya kemudian PBNU bikin agenda verifikasi dan validasi. Agenda verifikasi dan validasi itu bukan untuk nyoreti orang, itu bukan. Agenda ini adalah agenda supaya untuk nata organisasi itu supaya jadi valid, Yang belum valid, gimana caranya supaya jadi valid? Nggak usah ganti orangnya, nggak apa-apa. Yang penting jadi valid. Valid itu artinya valid orangnya jelas. Orang yang tercatat di dalam susunan kepengurusan ini orangnya jelas, alamatnya jelas, nggak ada yang abal-abal. Nggak ada misalnya pengurus Wirodesa ternyata KTP-nya Pucak Wangi misalnya, itu namanya ndak valid personilnya itu. Ya. Kalau pengurus Wirodesa ya KTP-nya harus Wirodesa, pengurus Limpung ya KTP Limpung gitu. Itu namanya harus valid orangnya. Ya. Valid personilnya, valid prosedurnya dibentuk melalui mekanisme yang benar, valid administrasinya, berita acara, rekomendasi, SK dan lain-lain harus beres. Itu tujuan dari verifikasi validasi yang ini semua nanti secara keseluruhan kita butuhkan untuk membangun strategi itu. Ya. Karena arahnya tadi agenda jangka panjangnya tadi adalah untuk membangun peradaban. Nah, supaya NU ini punya kemampuan yang sustainable, punya kemampuan yang tahan lama, sustainable itu, punya kemampuan yang tahan lama untuk bekerja secara fokus ke arah tujuan yang hendak dicapai itu, ya NU ini harus sungguh-sungguh mengembangkan kekuatan organisasi yang lengkap, yang komprehensif. Kekuatan organisasi itu menyangkut apa? Menyangkut apa saja? Menyangkut kapasitas personelnya. Orang-orangnya ini harus punya pengetahuan, punya kemampuan, punya keterampilan yang cukup untuk mengelola organisasi. Karena ini peradaban, karena tujuannya itu peradaban, maka kepemimpinan NU ini harus dibangun kualitas dan kapasitasnya sebagai kepemimpinan peradaban. Bukan cuma kepemimpinan tahlilan manakipan saja, tapi kepemimpinan untuk mengupayakan tujuan-tujuan berskala peradaban. Ini orangnya harus kuat. Yang kedua, organisasinya harus kuat. Organisasi kuat itu apa? Tatanannya harus bisa dimapankan sedemikian rupa sehingga apapun gerakan yang dibutuhkan untuk dilakukan ini bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kekuatan struktur organisasinya. Yang ketiga ya kekuatan kekuatan penyediaan sumber daya. Kekuatan penyediaan sumber daya. Sumber daya itu apa aja? Sumber daya itu macam-macam. Termasuk diantaranya adalah pembiayaan untuk agenda-agenda organisasi.
biayanya dari mana. Nah, ini adalah agenda menengah, membangun kapasitas personalia organisasi yang cukup, membangun kekuatan struktur yang cukup, membangun dukungan sumber daya yang cukup. Ini adalah agenda menengah. Ya, agenda menengah. Agenda menengah itu artinya ini kita targetkan untuk bisa tercapai, ya mudah-mudahan dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun yang akan datang sudah bisa tercapai targetnya. Itu menengah, 10 sampai 15 tahun. Sejak Januari 2022 kemarin. Ya. Jadi targetnya itu nanti deadline akhirnya itu 2027, 2032, 2037. Target menengah ini, agenda jangka menengah ini dua target, deadline-nya adalah 2037. Sampai ndak usah mikir kira-kira menangi apa ora. Ndak usah dipikir ya. Yang jelas itu kita punya target agenda 2037 itu agenda menengah. Saya sendiri ya sekarang saya baru bisa bilang bahwa ini mimpi. Ini baru mimpi. Ya. Baru mimpi saya itu nanti tahun 2000 akhir periode bukan akhir periode saya, akhir periode yang sesudah saya, jadi menjelang 2032 itu nanti mimpi saya PBNU ini sudah bisa mendistribusikan sumber daya ke seluruh struktur NU di bawah gitu. Sampai dengan membuat sistem DAU dan DAK seperti pemerintah. Apakah itu mungkin? Mungkin, sebenarnya saya tidak percaya ya sudah gitu. Tapi itu mungkin sekali, sangat mungkin sekali. Itu sangat mungkin sekali. Ya. Saya kasih satu contoh. Kenapa ini mungkin? Saya kasih satu contoh kenapa ini mungkin. Ya. Contohnya misalnya soal digitalisasi ini tadi. Bahwa semua urusan organisasi harus dikerjakan secara digital. Sehingga kita buat aplikasi digitalnya ini dan setiap pengurus harus mendownload aplikasi ini. Harus mendownload aplikasi ini. Kalau ndak mendownload dia ndak bisa ikut-ikutan ngurus organisasi, ndak bisa. Ya. Karena urusan organisasi hanya bisa dikerjakan melalui aplikasi yang dibuat oleh PBNU ini. Paham ya? Lah NU ini pengurusnya mulai PBNU sampai ranting seluruh Indonesia itu jumlah orangnya tidak kurang dari 2 juta orang pengurusnya tok. 2 juta orang itu baru NU. Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu, PPNU kira-kira pasti jumlahnya juga sama segitu. Sekitar 2 juta. Jadi kalau NU tambah Muslimat tambah Fatayat, Ansor, Ibnu, PPNU itu sudah 2 juta kali 6, 12 juta orang. Sehingga sudah ada 12 juta orang yang nanti kita wajibkan untuk mendownload aplikasi ini. Ya. Belum lagi para kader-kader lulusan pelatihan
Hari ini PDPKP NU sudah menghasilkan lulusan sekitar 34.000 orang ya PDPKP. PDPKP itu 34.000 orang. PMKNU baru sekitar 1.000 orang. 7.000 orang. PMKNU baru 7.000 orang. Ini mereka juga tidak bisa melanjutkan khidmahnya di NU kecuali melalui platform digital ini, melalui aplikasi ini, sehingga mereka juga nanti harus download aplikasi yang sama, termasuk juga bangsanya Banser, Ansor, nanti Fatayat, kader-kadernya yang lulusan pelatihan kader Fatayat, Muslimat, Ibu PNU semua wajib mendownload, sehingga hitungan apesnya ini aplikasi yang akan kita buat ini nanti akan didownload oleh tidak kurang dari 20 juta, 20 sampai 25 juta orang. Karena Ansor itu bansernya tok hari ini mereka punya 10 juta banser, tidak kurang dari 10 juta, walaupun yang punya kuota ya paling-paling separuhnya lah, yang lain tidak punya kuota ya. Nah, pokoknya asal dia sudah download bisa. Nah kalau ada aplikasi di download sekian banyak orang, itu sudah makna jadi duit Pak ya, itu makna jadi duit, karena ini kemudian bisa kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan untuk masang iklan. Kita bisa tawarkan, kita bisa kembangkan menjadi platform untuk informasi-informasi selain organisasi, berita misalnya. Bisa bahkan kita kembangkan menjadi pasar, istilahnya sekarang marketplace, kayak Tokopedia, apa namanya, Lazada dan sebagainya. Bisa jadi bank, bisa jadi bank. Jadi nanti orang ya untuk nabung itu cukup datang ke pengurus ranting, ngasih duitnya, lalu dimasukkan di dalam aplikasi itu, atau dia sudah punya akun di bank lain, dimasukkan ke akun dia di aplikasi itu, bisa jadi bank, bisa jadi macam-macam. Dan itu duit yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baru itu tok ya. Baru aplikasi, belum yang lain-lain. Sekarang ini PBNU ya belum ada hasilnya Pak, tapi mohon doa restu, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada hasilnya ya. Mengembangkan berbagai macam usaha di berbagai bidang bisnis, mengembangkan bisnis ya. Yang ini saya singgung kenapa ada yang penting di sini, yaitu bahwa PBNU membuat skema supaya bisnis ini tidak mungkin bisa dibawa pulang oleh pengurusnya ya. Caranya gimana? Caranya PBNU sekarang membuat koperasi, lalu koperasi ini join dengan perkumpulan, dengan PBNU sebagai perkumpulan, membentuk PT. Sahamnya sebagian besar dimiliki oleh koperasi, bukan oleh perkumpulan. Sehingga kalau pengurusnya ganti, tidak bisa semenang-menang pengurus baru itu. Pengurus lama juga tidak bisa apa namanya mengambil alih, wong sahamnya minoritas gitu. Yang mayoritas saham di koperasi 55-45. Nah PT inilah kemudian membuat bisnis ini, bisnis itu, bisnis macam-macam. Lah nanti koperasi ini akan dibuatkan cabang di setiap cabang. Ya nanti cabang-cabang ini nanti akan kita minta untuk membentuk cabang koperasinya PBNU ini. Namanya koperasi apa Pak? Bumi apa itu? Bumi Usaha Mandiri Nusantara apa gimana gitu loh namanya itu, koperasinya itu. Usaha
Mandiri Nusantara gitu. Nanti akan kita minta cabang-cabang itu membentuk cabang koperasi ini, cabang koperasi BUMNU ini, oke? Nah, nanti cabang koperasi yang di PC itu join dengan PC, bikin PT di tingkat cabang. Nah, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, kalau cabang itu kelas A dan verifikasi validasinya itu beres, sudah lolos, ini akan dapat kita beri prioritas untuk mendapatkan advokasi dan supervisi membangun bisnisnya sendiri di cabang. Ya, saya sudah bicara dengan beberapa pihak. Nanti ada bisnis-bisnis berupa franchise dan lain-lain yang bisa dikerjakan di cabang, tapi kita dahulukan cabang kelas A yang hasil verifikasi validasinya beres, lolos. Nah, PW Nyun Sewu tidak dianjurkan untuk membuka usaha. Okay. Kenapa PW kok enggak dianjurkan? Karena kalau PW buka usaha juga itu nanti rebutan pasar sama cabang. Karena PW ini kan wilayahnya sak provinsi, cabang ini kan per kabupaten kota. Kalau PW-nya juga buka usaha nanti rebutan pasar sama cabang. Jadi tidak dianjurkan PWNU mengembangkan usaha. Lah kalau tidak boleh mengembangkan usaha, dapatnya dari mana? Kita wajibkan kepada cabang yang sudah punya usaha untuk menyetor kepada PWNU, gitu nanti. Diterima matang PWNU-nya. Nanti ada kewajiban seperti itu. Ini antara lain yang tidak kita kembangkan ke depan. Nah, maka bisa dilihat Bapak sekalian. Jadi jangka pendeknya itu, tadi jangka menengahnya itu seperti itu ya. Jangka pendeknya ya persiapan-persiapan mendasar. Yang pertama persiapan tentang rancang bangun organisasi, desain organisasi. Ya. Makanya Kombes 2022 kita buat pergum baru sampai 19 pergum. Kemarin Kombes 2023 kita sempurnakan pergum-pergum itu, masih ditambah dengan beberapa pergum sebagai rincian lebih lanjut. Itu namanya agenda tentang rancang bangun organisasi. Di organisasi ini rancangannya seperti apa, mekanismenya dan seterusnya. Ya, itu desain organisasi. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah agenda standarisasi kapasitas personalia, supaya personil pengurus itu kemampuannya itu standar, orang angger wong gelem gitu loh, tapi standar, punya kemampuan standar sehingga dijamin dia itu bisa melaksanakan tugas yang dibebankan. Caranya gimana? Caranya kita buat pelatihan kader yang menjadi syarat kepengurusan. Ya, yang sudah berjalan sekarang PDPKPNU itu menjadi syarat untuk menjadi pengurus MWC. Jadi nanti pengurus MWC itu harus sudah lulus PDPKPNU. Ya. Pun nggih. Lah biyen wis tawono PKPNU dan MKNU toh. Dulu PKPNU sudah ada, MKNU juga sudah ada. Banyak dari Bapak ini pernah ikut salah satunya. Nah, yang sudah pernah ikut
KPNU atau MKNU itu dianggap sudah lulus PD PKP NU. Asal bisa membuktikan loh ya, orang gerakon-akon. Asal bisa membuktikan bahwa dia dulu lulus PKPNU atau MKNU. Nah, dianggap standarnya sama dengan PD PKP, itu artinya satu, dia bisa jadi pengurus MWC, dua, dia bisa daftar untuk ikut PMKNU. Ya, PMKNU ini yang menengah, pendidikan menengah kepemimpinan NU, pendidikan menengah kepemimpinan NU. Lah PMKNU ini nanti akan menjadi syarat untuk menjadi pengurus cabang. Nantinya untuk menjadi pengurus cabang itu harus lulus PMKNU. Nah, sekarang kita sedang godok, mudah-mudahan sebentar lagi selesai, namanya Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, AKNNU. Nggih. Nah, AKNNU ini Pak, ini nanti akan menjadi syarat orang untuk menjadi mandataris, mandataris itu artinya menjadi rois atau menjadi ketua Tanfidiyah di tingkat PWNU dan PBNU. Di tingkat PWNU dan PBNU. Jadi orang bisa nyalon, bisa menjadi calon rois atau ketua mulai PWNU sampai PBNU, calon mandataris, kalau lulus AKNNU. Oke. Nah, ini belum jadi belum ada ya. Pun dan ini sama. Kenapa kok sama PW dengan PB? Lawang nanti kan paling-palingnya akan jadi PB itu calonnya kan dari PW ini. Ya toh? Yang nanti akan jadi calon mandataris PBNU itu kan diantara para pimpinan di lingkungan PW seluruh Indonesia ini. Itu nantinya. Atau yang dari PB sendiri, maka dianggap ini setara. Nah, ini yang penting, standarnya ya. Saya sampaikan kepada teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan, standarnya itu tidak boleh hanya standar untuk bisa mengoperasikan NU tok, itu tidak boleh ya, karena cita-citanya adalah cita-cita peradaban, maka standarnya adalah standar kepemimpinan peradaban. Jadi untuk bisa ikut AKNNU itu nanti, pertama-tama syaratnya harus sudah lulus PMKNU, sudah selesai PMKNU. Yang kedua, dia harus punya kemampuan dasar, misalnya kemampuan bahasa asing, bahasa Arab terutama, atau bahasa Inggris, dan harus standarnya jelas, kena iso-iso nanto, tidak boleh. Jadi bahasa Inggris misalnya ukurannya TOEFL, harus TOEFL 550 minimal misalnya. Jadi kalau kepengen ya silahkan kursus mulai sekarang. Bahasa Arab juga harus standar. Pemimpinan peradaban, karena nanti Pak, NU ini urusannya bukan cuma urusan desa. Sekarang saja itu urusannya NU itu bukan cuma urusan desa-desa tok. Tapi urusan kemana-mana, tidak karu-karuan. Ini saya buka rahasia saja lah.
Saya mau buka rahasia. Saya ini sekarang ini sedang ikut menjalani kursus muhadatsah bahasa Arab. Jujur saya. Ya. Kenapa? Tiba-tiba saya berhadapan dengan kebutuhan bahwa saya harus bisa bicara dengan semua orang. Bahasa Arab itu luwih angel. Bahasa Inggris itu anggere sregep delok bioskop kono wis iso. Bahasa Arab lebih sulit. Saya baru sedang ikut sekarang ini karena kebutuhan. Kalau ndak ya kan ya enggak enak kumpul karo wong Arab parot kene pahpoh ora mudeng apa-apa ora segeneman apa-apa kan ya ndak enak gitu ya. Makanya ini penting nanti ke depan harus menjadi standar untuk AKNN. Oke. Ini standarisasi personalia yang kedua. Oke. Yang ketiga pemapanan pola kegiatan. Pemapanan pola kegiatan. Jadi kegiatan NU itu urusan NU itu urusan apa saja sih? Gitu. Selama ini kita kan tidak pernah tahu, pokoknya angger duwe ide ngono ae, angger dilakoni ngono ae. Sing biasa ya sing jelas ya tahlilan, yasinan, tibaan, malakipan dan lain sebagainya itu. Kalau punya ide bikin sekolahan ya toko bikin sekolahan gitu saja. Punya ide bikin rumah sakit, bikin rumah sakit gitu saja gitu. Pokoknya sailinge. Sehingga polanya enggak jelas. Wong sailinge pengurusnya gitu. Ya. Nah, maka jangka pendek ini kita harus segera membangun dan memapankan pola kegiatan untuk seluruh khidmah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita perancang bahwa pola kegiatan itu basisnya, ya, pola kegiatan itu basisnya terutama dua. Yang pertama adalah pelibatan langsung warga. Jadi kegiatan itu harus merupakan kegiatan yang terlibat langsung dengan warga. Warga itu diupeni langsung. Kenapa begitu? Karena ini wadifahnya kiai-kiai dari dulu itu. Nek kiai zaman saiki kaya wis rapati kober menawa. Karena banyak kegiatan yang lain-lain macam-macam. Apalagi kalau pondoknya sudah gede. Kalau pondoknya sudah gede itu sudah wah tambah rokok bermeneh ngurusi wong desa, ngurusi wong kampung. Kecuali diniati beneran. Kayak Syekhina Kiai Maimun Zubair. Allah yarham. Kiai Maimun sampai akhir yuswanya selama beliau masih kuat. Ya. Itu diundang orang kampung untuk keperluan apa saja ya beliau pasti memerlukan untuk hadir. Di sarang itu wong belah kan sembarang kaler, itu bukan cuma tingkepan atau apa namanya selamatan wong mati saja. Wong belah itu kalau mau miang itu mesti ada manakipan, kalau mau berangkat melaut itu ada manakipan. Gitu tuh Kiai Maimun diundang ya hadir, selama masih bisa hadir. Karena diniati betul sampai akhir yuswanya itu dilakukan. Nah sekarang banyak kiai-kiai yang mungkin sudah berkurang kesempatannya untuk melakukan itu. Nah NU ini adalah proyeksi dari peran kiai. Maka apa yang dulu menjadi wadifahnya kiai ini harus dikembangkan menjadi wadifahnya Nahdlatul Ulama.
Karena wadifahnya kiai itu dulu itu mengurusi umat, riayatul ummah, ya itu juga harus melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya maka kita kembangkan pola kegiatan yang melibatkan warga secara langsung. Ya. Untuk itu sekarang diselenggarakan gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Ya, yang ini nanti melibatkan keluarga-keluarga. Ini pulau kegiatan yang pertama. Pulau kegiatan kedua adalah kegiatan yang berorientasi mencegat masa depan tadi. Ya, kayak Unu Jogja tadi. Bentuknya digitalisasi. Ya. Bentuknya nanti ini prosesnya agak alot, tapi mudah-mudahan bisa segera jalan. Jadi dulu itu setahun yang lalu ada ide untuk bikin SMK masa depan di Batang. Negosiasi alot sekarang ini pada titik saat ini kesepakatannya adalah menempatkan program itu di SMK yang sudah ada. Asalkan punya potensi pengembangan sampai 3 hektar. Nah, asal punya potensi pengembangan lahan sampai 3 hektar itu bisa ditempati program SMK masa depan nanti akan dicari di Batang. Ini apa namanya, penempatannya di Batang. Ya, nanti pada saatnya saya akan bicara dengan PCNU Batang. Ya, nah dan lain sebagainya, banyak lagi. Tadi ada yang apa namanya soal sudah punya ambulan belum punya rumah sakit. Ya, sekarang ini PBNU sudah mengembangkan skema untuk mendorong supaya cabang-cabang bisa pertama sekurang-kurangnya mendirikan klinik, ya. Apa namanya kliniknya itu? Apa? Pratama, Pak. Klinik Pratama. Tapi klinik Pratama itu syaratnya harus punya kapitasi BPJS sampai kalau tidak salah 5.000 orang. Jadi kalau sampean bisa daftar nyari 5.000 orang yang punya BPJS yang mau mendukung klinik yang mau sampean dirikan, itu bisa mendirikan klinik Pratama. Modalnya relatif tidak terlalu besar, sekitar 400 sampai 500 juta. Dan kalau itu memungkinkan, ini PBNU sedang bersiap-siap untuk bisa membantu mendapatkan fasilitas permodalan bagi cabang-cabang yang siap mendirikan klinik Pratama itu, dan seterusnya. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, sekarang jenengan sudah punya gambaran toh bahwa ini programnya ini atau agendanya ini arahnya jelas dan jauh ke masa depan. Oke? Sudah ngerti kan? Program menengahnya saja itu targetnya, deadline-nya itu tahun 2037. Jangka panjangnya ya tidak terbatas, tapi jelas arahnya sekarang sudah. Arahnya jelas, membangun peradaban. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.